Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Jumpa lagi dengan saya di channel saya Lalu Geser. Oke, semoga teman-teman yang sedang menonton video saya selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu tentunya ya. Amin. Oke sahabat semua, jadi seperti yang kita lihat di depan kita ini adalah silinder kop saya dibawakan oleh teman ya. Jadi ceritanya sekitar 1 minggu kemarin dia beli silinder kop sekaligus dipasangkan klep BRT. Nah, jadi ini adalah klep BRT. Oke, ini klepnya. Nah, permasalahannya pada silinder head ini, ketika 1 minggu dipasang itu timbul bunyi kemletek atau kemericik pada silinder headnya ya. Nah, jadi permasalahannya itu di mana? Nah, jadi ada beberapa proses sebenarnya kalau kita menggunakan klep BRT. Nah, itu tidak dilakukan oleh pelanggan saya ya. Jadi intinya beli klep BRT, dibentuk dan dipasang. Karena sebelumnya kalau klep BRT itu ini kan panjang ya, dibentuk ulang pada alur kuku klepnya di sini. Nah, jadi hanya itu saja yang dilakukan, langsung dipasang. Nah, setelah 1 minggu pemakaian, ini timbul bunyi kemericik atau ngeletek ya, ngeletek semacam klep kendor, dan memang kendor. Lalu apa yang menyebabkan klepnya itu kendor? Karena begini, penggunaan klep BRT itu, jadi sebentar kita bahas kelebihannya ya. Penggunaan klep BRT itu tidak bisa langsung dipasang, jadi harus melalui proses harden. Jadi sekali lagi, penggunaan klep BRT seharusnya melalui proses harden atau disepuh lah bahasa kita ya. Ini tadi ketika saya tarik keluar, ini kan terpasang begini ya. Ketika saya tarik keluar, ini nggak bisa ini. Jadi saya mesti kikir dulu ujungnya ini, karena di ujungnya ini jeber tadinya, jeber atau jewer bahasa kita ya. Ini maksud saya tadi saya tidak memvideo karena baterai HP saya lowbat tadi ya, dan ini sudah saya lakukan gerinda ya. Sudah saya gerinda ulang, lekuknya itu saya ratakan, dan pinggirnya ini juga sudah saya ratakan ya. Ini ada bekasnya. Nah, jadi buat teman-teman sekali lagi yang mau menggunakan klep BRT seperti ini, itu sebaiknya melakukan proses harden. Nanti saya akan contohkan bagaimana kita akan melakukan proses harden. Kita gunakan kompor gas saja sambil masak air lah gitu ya. Oke, dan sekarang apa sih kelebihannya? Jadi sekali lagi itu adalah masalahnya, dan sekarang kita akan bahas apa sih kelebihan menggunakan klep BRT. Kelebihannya itu ketika mesin panas, unsur karbon yang ada di dalam klep ini itu sebagai pelumas. Jadi ini licin sekali ya, semakin panas klepnya ini semakin licin. Jadi kinerja daripada per klep itu sangat ringan jadinya ya, untuk menarik kembali sehingga floating itu minim. Jadi itulah kelebihan menggunakan klep BRT seperti ini. Lalu kelebihan yang lain, ini klepnya ringan sekali ya, ringan sekali karena ini adalah klep karbon. Jadi ini saya contohkan klep Mio dengan ukuran yang sama ya. Ini Mioji, ini punya Mioji bekas ya. Oke, ini klepnya sama ya, klep out atau klep buang. Ini ringan sekali ya, ringan sekali. Kemudian bentuk daripada batang klepnya ini di sini lurus ya, lurus. Lalu di sini ada semacam apa ya, kayak gini. Ini punya BRT, ini udah saya tulis ya. Ini lurus, baru di sini agak besar pada ujungnya nih. Ya, kira-kira begini ya, agak besar begini. Sedangkan yang aslinya, ini aslinya ya, malah lekuk di sini. Ini lurus batangnya, lalu lekuk ke dalam begini. Nah, baru begini. Sedangkan yang punya BRT sebaliknya ya. Sebaliknya batangnya lurus, lalu di ujungnya itu malah lebih besar. Nah, jadi secara fisik modelnya kayak gini ya. Nah, ini kurang jelas kalau di kamera ya. Jadi semoga bisa kelihatan ya. Ini agak besar di ujungnya, sedangkan yang ini standar ya. Ini standarnya malah mengecil pada ujungnya. Jadi batangnya ini rata di sini ya. Nah, di sini baru besar. Kemudian klepnya ini lebih ringan ya, lebih ringan. Jadi itu kelebihan daripada klep BRT.
Selain daripada unsur karbon yang tadi sebagai pelicin ketika mesin panas. Semakin panas mesinnya, maka klepnya itu akan semakin licin sekali ya. Jadi kinerja daripada per klep itu sangat ringan jadinya. Nah, ini juga sangat bagus untuk motor standar ya, untuk motor standar. Jadi tidak mesti racing. Jadi per klepnya itu sedikit lebih ringan lagi ya kerjanya. Nah, tadi seperti yang saya jelaskan, kita kembali ke topik awalnya. Ini ketika terpasang tadi, ini dua-duanya jeber ya. Dua-duanya dari klepnya ini jeber ya. Jeber, sehingga ketika saya tarik keluar ini tertahan. Tidak bisa. Jadi mesti saya kikir dulu ujungnya ini tadi. Saya kikir dulu ujungnya baru bisa keluar. Cuma tadi sebelumnya tidak bisa saya video ya, karena baterai HP saya lowbat dan yang punya juga udah nunggu ya. Nah, ini ada bekas sisa lekukan ke dalam ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang mau menggunakan klep BRT seperti ini, sebaiknya di harden dulu ya, di harden dulu atau disepuh lah bahasa kita, baru dilakukan pemasangan. Nah, beda dengan klep motoan, justru malah klep motoan itu bisa dibeli langsung dipasang ya. Itu keras sekali yang punya motoan. Jadi ini berdasarkan pengalaman aja saya cerita ya teman-teman. Jadi kalau beli yang klep motoan, klep racing motoan itu langsung pasang nggak apa-apa. Kalau BRT mesti harden dulu. Oke sahabat semua, jadi sekarang kita akan melakukan proses harden dan saksikan terus video saya bagaimana saya akan melakukan proses harden menggunakan kompor gas ya. Kita sambil masak air saja gitu. Oke sahabat semua, tonton terus video saya. Oke sahabat semua, dan sekarang kita akan melakukan proses harden atau penyepuhan ya, supaya klepnya lebih awet lagi dan tidak jewer lagi di ujungnya ini ya. Oke, kita gunakan kompor gas seperti ini. Kita atur saja begini, dan waktunya sampai kapan. Nah, jadi saya timingnya pakai ini. Pakai kocor, diisi air sambil masak air sambil harden ya. Jadi ini yang namanya satu kerja dua laba. Oke, dan sekarang kita tunggu saja prosesnya sampai klepnya ini benar-benar merah. Lalu setelah merah kita celupkan pada oli bekas ya. Oke, kita tunggu saja sampai merah, dan videonya saya skip ya, biar lebih cepat. Oke sahabat semua, sekarang kita lihat ini airnya udah mateng ya, udah mateng, dan sekarang kita turunkan saja airnya. Kita turunkan. Oh, panas. Oke, sekarang kita lihat klepnya ya. Ini udah merah sekali, kelihatan merah ya. Ini kelihatan merah. Dan sekarang kita celupkan di oli bekas saja seperti ini. Oke, sekarang kita angkat satu persatu dulu. Kita lihat ya, ini merah sekali klepnya. Oke, setelah itu kita celupkan di oli bekas. Oke, cukup, dan kita taruh di sini dulu klepnya, dan kita angkat yang satunya lagi. Oke, kita matikan saja kompornya. Oke, kita lihat ini juga cukup merah ya. Oke, kita celupkan, dan saran saya buat teman-teman ya, ini dilakukan sebanyak 2 kali. Semakin lama lebih bagus ya. Jadi setelah dilakukan penyepuhan 1 kali, masak lagi air sampai mendidih. Ini saran ya, masak lagi air sampai mendidih, sampai ini merah, lalu celupkan lagi ya. Jadi semakin sering itu akan lebih keras lagi klepnya. Oke sahabat semua, jadi mungkin sampai sini saja dulu video dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Dan jangan lupa like dan subscribe channel saya supaya saya lebih bersemangat lagi untuk berbagi konten ya. Oke, saya akhirkan video saya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.